Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur dan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita semua diberikan nikmat kesehatan untuk tetap bisa memberikan manfaat kepada orang sekitar kita. Perkenalkan, saya Veronica Rosalin, salah satu dosen tetap pada program studi akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mulia Dharma Pratama. Penetapan saya sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mulia Dharma Pratama mulai sejak tanggal 8 Desember 2013. Perkenankan, hari ini di kesempatan yang luar biasa ini untuk menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu. Sesuai dengan riwayat mengajar saya mengampu beberapa mata kuliah seperti akuntansi dan pelaporan keuangan, teori akuntansi dan perpajakan. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah akuntansi dan pelaporan keuangan. Mata kuliah akuntansi dan pelaporan keuangan merupakan mata kuliah wajib yang diambil di semester pertama. Mata kuliah ini mempunyai bobot 3 SKS yang terdiri dari 14 materi yang diberikan dalam 14 kali pertemuan. Adapun materi yang akan dibahas dalam setiap pertemuan itu dibagi menjadi yang pertama gambaran umum tentang akuntansi, kegiatan perusahaan, transaksi bisnis dan persamaan dasar akuntansi dan pengenalan akun, siklus akuntansi pencatatan, siklus akuntansi pengintisaran dan akuntansi perusahaan jasa. Selanjutnya ada akuntansi perusahaan dagang, sistem periodik, akuntansi perusahaan dagang dalam hal pencatatan dan penyusunan laporan keuangan, akuntansi perusahaan dagang dalam sistem perpetual, akuntansi perusahaan dagang untuk pencatatan dan penyusunan laporan keuangan, dan praktikum akuntansi untuk perusahaan jasa, dagang maupun perusahaan manufaktur. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah akuntansi dan pelaporan keuangan itu merupakan turunan dari capaian pembelajaran lulusan program studi, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menginternalisasi nilai norma dan etika akademik yang menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kedua, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang akuntansi. Ketiga, mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat, menyusun, menganalisis dan menginterpretasi laporan keuangan entitas. Keempat, mahasiswa mampu mengkombinasikan kompetensi teknik dan keahlian profesional serta melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja akuntansi. Kemampuan akhir tiap tahapan belajar bisa kita lihat dari capaian pembelajaran, subcapaian pembelajaran mata kuliah, di mana mahasiswa diharapkan mampu untuk mengimplementasi semua materi dalam setiap pertemuan. Ini dapat kita lihat dalam rancangan pembelajaran semester. Untuk media pembelajaran, saya menggunakan PowerPoint, dan sebagai media tambahan saya juga menggunakan video pembelajaran yang ada di YouTube. Selain itu ada modul dan juga beberapa buku sebagai tambahan materi yang akan mahasiswa pelajari. Saya juga menggunakan beberapa teknologi informasi seperti grup WhatsApp dan juga email sebagai sarana pembelajaran. Grup WhatsApp ini berlaku untuk semua kelas yang saya ampu, yang saya ajarkan, yang digunakan untuk berkomunikasi kepada seluruh mahasiswa, mulai dari men-share materi kuliah, tugas-tugas sampai dengan mendiskusikan soal-soal. Sementara untuk email biasanya saya gunakan sebagai sarana untuk pengumpulan tugas. Selanjutnya, metode pembelajaran yang saya lakukan itu sudah sesuai dengan rancangan pembelajaran semester RPS yang sudah sampaikan sebelumnya. Saya menggunakan metode ceramah, diskusi kelompok dan juga menggunakan tanya jawab. Metode ceramah saya gunakan untuk menciptakan landasan pemikiran bagi mahasiswa. Sementara untuk diskusi kelompok itu biasanya saya gunakan untuk memacu mahasiswa untuk dapat berpikir secara kritis dan berani dalam mengemukakan pendapat. Selanjutnya tanya jawab. Terakhir biasanya untuk tanya jawab ini biasanya saya gunakan agar membantu mahasiswa untuk dapat memahami materi yang sudah saya berikan.
Untuk sistem penilaian, saya melakukan penilaian secara formatif, di mana penilaian formatif ini untuk melihat kualitas perkembangan dan kemajuan mahasiswa selama mengikuti proses belajar. Untuk bobot penilaian, seperti yang sudah ada di rancangan pembelajaran semester, bobot penilaian itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, nilai absensi sebesar 10%, nilai kehadiran, terus tugas mandiri 10%, ada nilai kuis 10%, nilai UAS sebesar 40%, dan nilai UTS sebesar 30%. Berikut dapat disimak video pembelajaran mata kuliah akuntansi dan pelaporan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya. Hari ini materi yang akan kita bahas itu tentang transaksi bisnis, akun, dan persamaan dasar akuntansi. Materi ini sebenarnya kelanjutan dari materi-materi kita sebelumnya. Dari materi yang kita dapat yang kita ibu paparkan minggu kemarin ya. Nah ini poin pembelajaran di pertemuan kita hari ini itu kita akan lihat ketepatan menjelaskan mengenai tentang transaksi bisnis, pengenalan akun, dan persamaan dasar akuntansi. Kita akan bahas satu-satu dulu. Yang pertama yang akan kita lihat itu adalah transaksi bisnis. Nah, mulai dari transaksinya dulu. Transaksi itu apa? Transaksi itu adalah suatu peristiwa atau kejadian yang perlu dicatat dalam akuntansi. Sekarang kita mau lihat transaksi yang perlu dicatat yang seperti apa. Itu adalah transaksi yang akan kita ukur dengan satuan uang atau istilahnya kuantitatif. Nah, ini yang baru kita katakan adalah transaksi bisnis atau transaksi ekonomi. Nah, transaksi ekonomi atau bisnis ini akan mempengaruhi posisi keuangan suatu perusahaan. Posisi keuangan perusahaan artinya akan mempengaruhi juga komposisi persamaan antara aset dan sumber asetnya. Contohnya, setoran tunai pemilik sebagai ekuitas. Terus ada pembelian perlengkapan kantor secara tunai maupun secara kredit. Dan juga misalnya adanya pembayaran gaji kepada para karyawan dan sebagainya, banyak ya contoh-contohnya untuk transaksi bisnis. Selanjutnya kelompok transaksinya. Nah ini kelompok transaksinya itu ada eksternal dan internal. Kelompok eksternal itu kita lihat, kalau kita ngomongin eksternal berarti dari luar ya. Jadi contohnya misalnya pembelian perlengkapan kepada para pemasok, terus ada pembayaran uang sewa gedung atau pembelian mesin. Nah untuk yang internal, untuk yang ke dalamnya ada penggunaan perlengkapan, pemanfaatan gedung, beberapa waktu, penggunaan mesin, dan banyak lainnya. Banyak contoh-contoh lainnya untuk kelompok-kelompok dari transaksi. Dan memang kelompok transaksi itu nanti tergantung dari bentuk atau jenis dari usaha perusahaan tersebut. Dari materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, nah ini kalau misalnya nih, kalau perusahaan terdapat kenaikan aset, maka kejadian ini pengaruhnya kemana? Kita lihat lagi, balik lagi persamaan dasar akuntansi tadi. Berarti akan mempengaruhi modal. Dia akan mempengaruhi modalnya. Jadi dia minimal ya, dari 3 unsur itu dia akan mempengaruhi 2. Jadi dia akan mempengaruhi aset dan modalnya. Selanjutnya kita ke akunnya. Untuk akun, nah akun ini adalah sarana yang digunakan untuk mencatat transaksi atau peristiwa bisnis atau ekonomi yang sejenis yang akan mengakibatkan naik atau turunnya nilai akun tersebut. Nah akun atau istilahnya rekening itu isinya informasi yang terinci dalam laporan keuangan. Akun untuk masing-masing perusahaan itu berbeda, itu tergantung dari jenis transaksi besar perusahaan dan tipe bisnisnya. Ingat ya. Jadi dia akan berbeda itu tergantung dari jenis transaksinya, besarnya perusahaan maupun tipe bisnis dari suatu perusahaan tersebut. Itu sendiri dibagi jadi 2 kelompok. Ada akun real, ada nominal. Yang real atau tetap itu adalah akun yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan atau neraca. Yang saldo akunnya itu nanti terbawa dari periode ke periode berikutnya. Jadi ada nanti 3 kelompok aset, liabilitas, dan ekuitas. Untuk nominal, akun nominal ini biasanya memang dianggap sebagai akun sementara. Akun sementara ini akun yang disajikan dalam laporan laba rugi. Dia terdiri dari 2 kelompok akun. Kalau dalam laporan laba rugi ada pendapatan dan beban. Nah untuk bentuknya, jadi kita bisa gunakan kontrol atau pakai stapel. Dari kedua bentuk ini ada yang kalau untuk kontrol ini bentuk
yang membedakan secara tegas antara debit dan kreditnya. Jadi setiap transaksi nanti yang sudah kita catat itu dalam jurnal itu nanti kita pindahkan ke dalam akun sesuai dengan posisi debit dan posisi kreditnya. Terus kalau yang staple, nah kalau staple ini ada keuntungannya. Kalau kita gunakan ini selain setiap saat bisa kita ketahui saldo akhir akun yang bersangkutan. Makanya yang mana yang sebenarnya paling mudah digunakan? Sebenarnya dua-dua ini sama saja ya. Boleh kita gunakan Stone, boleh kita gunakan staple, tergantung penggunaan atau penggunaan yang lebih memudahkan ya bagi perusahaan. Jadi bisa kita gunakan. Nah, akun ini tadi sudah kita lihat ya, dia ada real yang permanen. Nah, sesuai dengan unsur-unsurnya berarti di dalamnya ada aktiva dan modal. Sementara yang di nominal itu ada pendapatan dan biaya. Ini sudah dijelaskan sebelumnya. Terus untuk kodenya, nah ini yang paling penting karena dalam suatu badan usaha biasanya kan yang namanya akun itu tidak cuma satu ya. Nah makanya perlu adanya kode akun. Kode akun seperti apa? Kode akun ini boleh kita gunakan kode nomor urut, kode nomor blok atau pakai kode kelompok. Nah untuk kode nomor urut ini kode yang paling sederhana. Jadi kalau kode nomor urut ini kita bisa gunakan digit angkanya saja. Ya bisa mulai dari angka 1 sampai berapa sesuai dengan berapa jumlah akun yang ada dalam suatu perusahaan. Terus kalau kode nomor blok ini biasanya itu dibagi. Setiap kelompok data itu nanti diberi kode lagi, kode dalam blok nomor tertentu. Jadi misalnya akunnya apa? Akun aset. Nah akun aset ini nomor akunnya nanti dibuatkan dari 100 misalnya sampai dengan 199. Jadi nanti semua kategori aset yang termasuk aset itu akan masuk nomor akun 100 sampai 199 ini. Terus untuk kewajiban piutang, nomor akun yang akan dimasukkan itu dari 200 sampai 299. Berarti nanti semua yang berkaitan dengan kewajiban utang ini masuknya di nomor akun ini. Terus untuk kode kelompok, nah kode kelompok ini boleh lagi kita gunakan, ini juga bisa. Kode kelompok ini terdiri kelompok yang angka sudah kita tetapkan terlebih dahulu. Biasanya memang kalau dalam kode kelompok ini kita buatkan dulu, misalnya contohnya aset nih. Kode kelompok aset ini misalnya 1. Nah aset itu kan masih ada lagi ya, aset itu kan ada lagi terdiri dari ada aset lancar, ada aset tetap. Nah untuk perkiraan aset lancar tetap ini kita buatkan lagi kodenya. Misalnya aset lancar itu kodenya juga 1. Aset lancar ini nanti itu kan ada lagi ya, yang termasuk aset lancar apa saja? Contohnya kas, piutang, persediaan. Nah ini untuk kas ini mungkin kita buatkan lagi kode angka 1. Misalnya piutang 2, persediaan 3. Berarti kalau nanti kita menyebutkan oh ini asetnya akunnya akun aset, berarti kode kelompok untuk akun aset ini tadi untuk aset tetap misalnya harta misalnya berupa gedung, itu berarti 1 lihat gedungnya ini tadi kita buat angka berapa, misalnya angka 5. Berarti untuk aset berupa gedung ini, aset tetap berupa gedung ini berarti kode kelompoknya adalah 115. Nah pemakaian kode akun ini memang tergantung juga dari pengguna, jadi pengguna perusahaannya yang mau yang seperti apa, mana yang mungkin menurutnya lebih efisien. Kalau memang menurutnya yang nomor urut ya dia bisa gunakan yang nomor urut ya. Ini berarti ketiga kode akun atau jenis kode akun ini boleh kita pergunakan. Nah dari materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira dari banyaknya perkiraan yang ada dan dipergunakan dalam suatu perusahaan itu tergantung dari apa? Jenis perusahaan. Jadi perkiraan atau akun ya, akun atau perkiraan itu adalah kata yang sama. Itu jumlahnya itu yang memang akan tergantung dari jenis perusahaannya. Kita lanjutkan ke aturan debit dan kredit. Dalam aturan debit kredit ini itu kamu yang harus kamu lihat itu bukan cuma melihat dan membaca, tapi kamu harus memahami, bukan juga menghafal ya. Jadi karena kalau sudah masuk ke dalam transaksi, kamu akan bingung kalau kamu cuma memperkirakan atau menghafal saja. Oh kalau harta bertambah ini di debit, utang berkurang di debit, modal berkurang di debit. Atau sebaliknya harta berkurang itu ada di kredit, utang bertambah di kredit, atau modal bertambah itu di kredit. Ini kan dalam penghafalan. Tapi kalau misalnya sudah masuk transaksi, kamu
bingung. Jadi makanya harus dipahami maksud dari aturan debit dan kredit ini. Nah, ini saldo normalnya. Jadi dari saldo normal kita lihat ya, jenis perkiraannya yang ada itu ini yang perkiraan yang besarnya ya, aktiva, utang, modal, pendapatan, biaya, dan adanya file. Jadi kalau dia bertambah di debit, berkurang di kredit untuk aktiva, maka saldo normalnya dia akan kembali di debit. Begitu juga di utang, bertambah di kredit, berkurang di debit, saldo normalnya dia akan balik lagi ke kredit. Untuk modal juga, bertambah di kredit, berkurang di debit, saldo normalnya akan balik lagi ke kredit. Pendapatan bertambah di kredit, berkurangnya di debit, saldo normalnya juga akan balik ke kredit. Untuk biaya, bertambah di debit, berkurang di kredit, saldo normal juga akan balik ke debit. Terakhir di price sama ya, bertambahnya di debit, berkurang di kredit, saldo normalnya juga pasti akan balik ke debit. Nah, dari materi-materi yang sudah sampai dari pertama tadi dari awal, nah kita akan lihat bagaimana nanti dalam persamaan dasar akuntansinya. Yang persamaan dasar akuntansi itu kan untuk menunjukkan bahwa aset sama dengan sumber asetnya. Jadi kalau kita membuat dalam bentuk rumusan berarti aset sama dengan ekuitas, aset sama dengan modal. Nah, setelah beroperasi yang namanya perusahaan, aset itu kan pasti akan bertambah ya. Aset perusahaan itu mungkin masih kurang, masih ada perlu menambah harta perusahaan, dan mungkin memang bukan dari modal tapi dari sumber lainnya. Nah, sumber lainnya ini itu bisa dari pihak luar. Pihak luar ini misalnya dalam bentuk pinjaman atau dalam bentuk kewajiban utang. Makanya kalau kita bentuk dalam persamaan dasar akuntansi, kita dapat gambarkan bahwa aset itu sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas modal. Ini dalam persamaan dasar akuntansinya. Kita lihat satu-satu. Dari tadi kan kita sudah membahas dalam persamaan dasar akuntansi itu adalah aset sama dengan kewajiban dan modal. Nah, sementara aset itu sendiri kita belum tahu apa. Aset itu adalah sumber daya yang dikuasai entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu yang manfaatnya itu di masa depan itu akan kita harapkan di masa yang akan datang. Nah, untuk jenis-jenisnya sendiri aset itu banyak ya, ada aset lancar, ada investasi, aset tetap, ada aset tak berwujud, ada aset lain-lain. Nah, itu ada pembagian asetnya. Sementara kalau liabilitas atau kewajiban itu adalah kewajiban masa kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar, karena nanti kita akan bayarkan dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Contohnya banyak, ada utang usaha, wesa bayar, utang gaji. Nah, liabilitas ini juga itu ada dibagi, ada liabilitas jangka pendek, ada liabilitas jangka panjang, ada juga liabilitas lain-lain. Jadi biasanya pengelompokan ini dilihat dari jangka waktu, ya kan, jangka waktunya itu. Kalau jangka pendek ini biasanya iya kurang dari 1 tahun. Berarti kalau di atas satu periode operasi 1 tahun berarti maksudnya ke liabilitas jangka panjang. Nah, untuk liabilitas lain ini biasanya liabilitas yang memang mungkin tidak termasuk di jangka pendek maupun di jangka panjang, maka akan masuk ke liabilitas lain-lain. Ekuitas, equity atau modal, hak milik atas aset perusahaan THRS jual atas aset entitas setelah kita kurangi dengan semua kewajiban. Nah, pencatatan ekuitas dalam laporan posisi keuangan ini tergantung bentuk usaha perusahaannya. Jadi kalau untuk perusahaan perseorangan biasanya pakai nama akun si pemilik perusahaan. Misalnya ekuitas Tuan A, pemiliknya ya. Tapi kalau perseorangan biasanya pakai nama akun atas saham. Karena biasanya kalau perseorangan ini dia modalnya terdiri dari modal saham. Terus ada pendapatan dan beban. Kalau pendapatan sudah pasti kenaikan ekuitas pemilik sebagai hasil dari penjual jasa atau suatu produk. Contohnya pendapatan jasa, pendapatan komisi. Untuk beban, contohnya kalau beban ini penggunaan aset atau jasa untuk menghasilkan pendapatan. Seperti beban itu artinya biaya yang sudah kita keluarkan. Contohnya beban sewa, gaji, utilitas, banyak ya. Kalau yang namanya biaya-biaya. Sekarang kita lihat, tadi kan sudah kita bahas tentang persamaan dasar akuntansi. Sekarang kita mau lihat bagaimana analisis transaksinya itu kalau sudah kita masukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi. Ini contohnya, kita lihat dulu pengaruh transaksi investasi modal terhadap
pemilik terhadap persamaan dasar akuntansi. Ini contoh. Pada saat pendirian perusahaan PT Airlangga ini menyerahkan uang tunai ke perusahaan sebesar 300 juta sebagai setoran modal. Berarti dengan adanya setoran modal ini Tuan Airlangga ini, maka dalam persamaan dasar akuntansi dia posisi dalam persamaan akuntansi berarti asetnya bertambah dan juga modalnya akan bertambah. Ini kita bisa lihat dari sini ya. Ini kita bisa lihat bahwa aset berupa kas itu bertambah 300 juta dan ekuitas berupa modal dari Tuan Airlangga itu bertambah juga sebesar 300 juta. Terus untuk selanjutnya ada pengaruh transaksi perolehan aset dari kreditor terhadap persamaan dasar akuntansi. Nah ini tadi kan yang namanya perusahaan itu tidak semuanya modal sendiri. Nah, bisa saja dia pinjam. Ini salah satunya. Contoh misalnya Airlangga ini merasa bahwa uangnya itu yang investasi tidak cukup. Jadi dia mengajukan permohonan pinjaman ke bank sebesar 150 juta. Nah, perjanjian bahwa dia akan mengangsur selama 30 kali angsuran, setiap kali angsuran 5 juta ditambah bunganya 600.000 per angsuran. Nah, nilai pinjaman 150 juta ini kalau kita masukkan dalam persamaan dasar akuntansi berarti dia akan mempengaruhi apa saja? Yang pertama, 150 juta ini akan mempengaruhi kas, asetnya ya. Dia masukkan ke kas. Karena kita pinjam ya, uangnya masuk ke kas sebesar 150 juta. Bertambah apa lagi? Mempengaruhi utang. Kewajibannya juga akan bertambah sebesar 150 juta. Berarti kalau kita lihat dari transaksi sebelumnya, berarti saldo sekarang itu untuk aset itu sudah menjadi 450 ya. Yang tadi yang modalnya ada kas bertambah 300 ditambah 150, adanya pinjaman utang yang masuk ke kas jadi 450 dan utang yang bertambah jadi 150, terus ekuitasnya sebesar 300 juta. Transaksi selanjutnya pengaruh transaksi pembelian perlengkapan pengeluaran beban terhadap persamaan dasar akuntansi. Sama masih contoh Tuan Airlangga. Dia memerlukan perlengkapan dibeli secara kredit 5 juta ke UD 24 dengan jangka waktu 1 bulan. Berapa beban yang dikeluarkan selama bulan Oktober dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan? Kalau pelaksanaan kegiatannya meliputi misalnya ada pemeliharaan kendaraan, sewa kendaraan, sewa kantor, gaji karyawan dan macam-macam beban. Yang perkiraan jumlahnya adalah sebesar 42 juta. Berarti kalau kita lihat dalam persamaan dasar akuntansi maka dia akan mempengaruhi apa saja? Yang pasti yang pertama mempengaruhi ya asetnya ya, mempengaruhi asetnya dulu karena dia asetnya bertambah ya. Yang dibelinya apa saja? Yang bertambah. Apa yang bertambah di sini? Yang pertama ada apa? Perlengkapannya sebesar 5 juta. Aset berupa perlengkapan bertambah 5 juta. Selanjutnya karena belinya secara kredit berarti utang juga bertambah sebesar 5 juta. Terus untuk biaya yang dikeluarkan beban ini pasti akan mempengaruhi kas asetnya. Aset berupa kas akan berkurang untuk pemeliharaan kendaraan sebesar 8 juta, sewa kendaraan 15, sewa kantor 2 juta, gaji karyawan 16 dan macam-macam beban sebesar 1 juta dan juga akan mempengaruhi ekuitas. Ekuitas juga ikut berkurang kan? Kalau asetnya berupa kas berkurang berarti ekuitas juga akan berkurang untuk pengeluaran beban-beban. Selanjutnya contoh pengaruh penggunaan perlengkapan terhadap persamaan dasar akuntansi. Nah ini hampir sama yang tadi. Ini perlengkapannya Tuan Airlangga menghitung besarnya penggunaan perlengkapan sebesar 3 juta diakui sebagai beban perusahaan di Oktober, sisanya senilai 2 juta. Masih sebagai aset perusahaan. Transaksi penggunaan perlengkapan ini kita sebut dengan transaksi internal. Adanya transaksi internal berpengaruh pada penurunan aset perlengkapan dan penurunan ekuitas perusahaan. Kenapa? Lihat, perhatikan. Pemakaian perlengkapannya ini kan nilainya 3 juta. Diakui sebagai beban. Berarti perlengkapannya ini akan menambah aset. Menambah aset kan? Aset perlengkapan sebesar 3 juta. Menambah atau mengurangi? Lihat lagi. Perlengkapannya itu nilainya 3 juta
diakui sebagai beban di Oktober, nilai sisanya 2 juta. Berarti kurangkan dulu aset dalam perlengkapan sebesar 3 juta. Nanti baru kita sisanya, nilai sisa ini ya, nilai sisa yang 2 juta ini itu adalah angka di saldo barunya 2 juta. Berarti perlengkapannya yang sebelumnya 5 juta itu akan dikurangi perlengkapan sebesar 3 juta dan sisanya itu sebesar 2 juta itu akan muncul di saldo barunya. Selanjutnya pengaruh penjualan jasa terhadap persamaan. Nah, ini kalau penjualan jasa, contoh nih ya. Selama bulan Oktober, kas yang terkumpul dari penjualan jasa yang dilakukan perusahaan senilai 100 juta. Ketika perusahaan menerima sumber daya berupa kas yang berasal dari pelanggan, perusahaan dikatakan telah menghasilkan pendapatan, berarti akan bertambah di kas sebesar 100 juta dan juga akan menambah modal kayak cerita 100 juta. Terus pengaruh pembayaran utang ke Bank BCA terhadap persamaan dasar. Oh, ini tadi ya, kaitannya dengan yang pinjaman utang yang 150 juta tadi, dia angsur. Peserta pembayaran bunga setiap kali angsuran ditetapkan 5 juta, bunganya 600. Berarti kas yang dikeluarkan kan, aset akan berkurang sebesar 5.600.000 dan juga akan mengurangi utangnya karena dia membayar dan utangnya juga berkurang sebesar 5 juta dan akan mengurangi modalnya sebesar 600. Apa yang 600 untuk bunganya? Terus pembayaran utang, sudah nih ya. Terus pengaruh pengambilan untuk keperluan. Nah, ini untuk pengambilan pribadi pemilik. Nah, kalau dia ngambil uang pribadi nih sebesar 20 juta, berarti pengaruhnya kemana? Nah, sudah pasti kas karena dia akan mengeluarkan uang, aset berupa kas berkurang 20 juta dan modal juga berkurang sebesar 20 juta. Nah, jadi dari 8 transaksi yang terjadi pada perusahaan, kalau ke-8 transaksi ini kita ikhtisarkan, maka transaksi bisnis yang bertanggung terhadap entitas pemilik itu kita dapat lihat yang pertama, pengaruhnya pada setoran pemilik. Kedua, beban pemeliharaan kendaraan. Dan yang beban-beban tadi ya, ada beban sewa kendaraan, ada beban sewa kantor, beban gaji karyawan, macam-macam beban perlengkapan, pendapatan jasa, beban bunga, dan terakhir rem. Jadi ini adalah dari 8 transaksi tadi, inilah yang akan mempengaruhi, pelaku yang mempengaruhinya. Nah, ini kalau kita lihat dalam bentuk persamaan dasar akuntansi ya, yang tadi ya kita gabungkan jadi satu. Masing-masing transaksi mulai dari dia menginvestasikan sampai transaksi terakhir ya, pengambilan untuk kepentingan pribadi atau rakyatnya. Nah, poin pentingnya yang berlaku dari setiap jenis transaksi bisnis itu yang pertama adalah dampak dari setiap transaksi adalah peningkatan atau penurunan satu atau lebih unsur dalam persamaan dasar akuntansinya. Yang kedua sisi persamaan dasar akuntansi harus selalu sama jumlahnya. Tadi antara aset dan ekuitas dan modal, kewajiban dan modalnya. Yang ketiga, ekuitas pemilik bertambah sebesar investasi dari pemilik dan adanya pendapatan. Sebaliknya, ekuitas pemilik akan berkurang sebesar penarikan oleh pemilik karena adanya beban. Jadi ini poin penting yang harus kamu perhatikan. Terakhir ini laporan keuangan. Nah, untuk laporan keuangan ini sebenarnya memang dari siklus ya, hasil akhir dalam suatu pencatatan ya, itu adanya laporan keuangan. Jadi kamu harus tahu dulu bahwa yang namanya laporan keuangan itu jadi setelah transaksi bisnisnya kita catat tadi dan sudah diikhtisarkan, maka laporan bagi pengguna ini bisa kita siapkan. Jadi kita susun laporan akuntansi yang menghasilkan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini bisa dari laporan posisi keuangan neraca, laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, dan juga laporan arus kas. Nah, ini untuk latihannya. Dari materi yang disampaikan tadi masih ada yang perlu ditanyakan? Ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.